Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duyanti, saya pembimbing literasi Leksambedas tahun 2025 dari SMPN 1 Marga Asih. Di sini saya akan menyelesaikan tantangan bulan Juni tahun 2025, yaitu mereview buku Bintang Literasi Kabupaten Bandung. Baik, di sini saya akan mereview buku ini yang berjudul Tuah Tupai Si Pantang Menyerah yang ditulis oleh Ibu Nunung Nur Aini SPD dari SMPN 1 Rancabali. Di sini saya akan mereview mereview buku ini dengan menggunakan metode AI. Alasan saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan judulnya yang sangat menarik, dan saya rasa judul ini bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa pantang menyerah, jangan putus asa, dan terus bekerja keras. Isi dari buku cerita yang saya baca adalah pada suatu hari di perbukitan Pulau Jawa ada seekor tupai jantan, tupai betina, dan eyang tupai. Dalam cerita ini, si tupai jantan dia bisa meloncat dari pohon ke pohon lainnya, sedangkan tupai betina dia hanya bisa merayap tanpa dia bisa meloncat seperti tupai jantan. Lalu tupai betina itu ingin bisa meloncat dari pohon ke pohon lainnya seperti si tupai jantan. Tidak lama, tupai betina langsung menghampiri dan menemui eyang tupai. Tupai betina meminta eyang tupai untuk bisa mengajarinya untuk dapat loncat seperti tupai jantan. Di sana eyang tupai meminta tupai betina untuk tidak berlatih agar bisa menjadi seekor tupai jantan yang bisa meloncat ke sana kemari, karena dia adalah seekor tupai betina. Tetapi tupai betina bersikeras ingin terus belajar agar bisa menjadi seperti tupai jantan yang bisa meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Lalu eyang tupai mau mengajari tupai betina karena dia terus-menerus memintanya untuk mengajarinya. Pada hari pertama latihan cukup berat karena dia terjatuh lagi. Begitupun di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, tupai betina masih tetap belum ada hasilnya. Dan sepekan kemudian masih tetap seperti itu, tidak ada hasil dari latihannya. Sempat eyang meminta tupai betina untuk berhenti berlatih karena itu bisa menyiksa tubuhnya. Tetapi tupai betina masih bersikeras ingin sekali bisa melompat seperti tupai jantan. Nah, di sana tupai betina terus-menerus berlatih hari demi hari. Lalu 2 bulan kemudian tupai betina dapat meloncat seperti tupai jantan. Dan pada akhirnya tupai betina bisa berloncat seperti tupai jantan. Dan di sanalah eyang tupai sangat kagum kepada tupai betina karena tupai betina dapat meloncat seperti tupai jantan dan dia berhasil dari usaha-usaha yang sudah dia lakukan selama 2 bulan tersebut. Walaupun hari demi hari dia sempat gagal, tetapi karena perjuangan kerasnya dia tidak putus asa dan dia tidak menyerah, akhirnya dia dapat meloncat seperti tupai jantan dan usahanya pun membuahkan hasil. Dan pada saat itu eyang tupai meminta maaf kepada tupai betina karena beliau pernah merendahkan tupai betina. Tapi pada akhirnya tupai betina bisa melakukannya. Hikmah dari cerita ini adalah yang pertama, semua makhluk hidup memiliki potensi yang sama. Yang membedakan hanyalah usaha dan kerja kerasnya. Dan yang kedua, kita tidak boleh pantang menyerah, jangan putus asa, dan harus selalu bekerja keras. Dan yang ketiga, kegigihan dan usaha akan membuahkan hasil, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian.